Finally, war is over. Akhirnya kita akan melihat Budi Ari mundur jadi menteri, bahkan berpotensi di penjara karena terlibat dalam perlindungan kasus judi online. Mas Budi. Kalau kita bicara political economy of judi online ini, tentu di dalamnya ada jaringan kekuasaan. Dan kepentingan kekuasaan tentu dikaitkan dengan operasi politik. Kan semua itu yang kita maksud sebagai proses rumit yang mudah diurai sebetulnya. Walaupun jaring laba-laba di judi online itu dengan mudah kita duga tuh di intinya siapa, jaring pertama siapa, laba-labanya siapa, yang dijerat siapa, atau nyamuknya siapa. Kan itu masalah yang sangat mudah untuk dipetakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ex-Menkominfo Budi Ari Setiadi trending di X diduga terlibat judi online. Ingat lagi pernyataan yang pernah viral. Nah, ini Budi Ari ya lagi menjadi sorotan di sosial media X sampai trending ya. Jadi banyak netizen ya menduga Budi Ari ini juga ikut terlibat setelah 16 pegawai Kominfo ditangkap oleh kepolisian ya. Dan banyak dari masyarakat maupun netizen meminta untuk memeriksa juga Budi Ari ya, karena tidak mungkin ya jika anak buahnya terlibat ya, yaitu bosnya Budi Arinya nggak tahu, itu nggak mungkin sekali, apalagi ya ada kaitannya antara anak buahnya yang sudah ditangkap itu. Jadi kemarin belasan pegawai Komdigi ditangkap karena menjadi backing judi online. Jadi pegawai tersebut berperan menjaga puluhan bahkan ratusan situs judi online agar tidak diblokir oleh pemerintah, dan diduga Budi Ari sebagai menteri saat itu mengetahui praktik demikian ya. Jadi tidak masuk akal jika anak buahnya menjadi backingan judi online tanpa sepengetahuan bosnya. Jadi dulu waktu Budi Ari saat jadi Menkominfo getol sekali kabarkan kalau blokir situs judi online ya. Ya, sampai dia dulu mendapat penghargaan ya, saking getolnya mengabarkan bahwa dia memblokir situs judi online. Padahal faktanya yang kita lihat justru menjadi backingan judi online. Jadi sangat bertolak belakang ya. Dan waktu itu ya Detikcom sempat memberi penghargaan kepada Budi Ari. Dan ada akun partai sosmed ya mentweet di akun X-nya, "Duar, ternyata Adi Kismanto pernah ikut tes seleksi tenaga pemblokiran dan hasilnya tidak lolos tapi tetap dipaksakan dipekerjakan di sana dengan status tidak jelas untuk tugas penting ini. Sejak malam ini Budi Ari akan tidak nyenyak tidur ya." Nah, Islah Barawi ya ikut menyoroti juga yaitu kasus backingan judi online ini sampai dia mentweet di akun X-nya, "Adi ini ikut tes pegawai di Kominfo tetapi tidak lulus. Tak berapa lama dia dipanggil untuk direkrut lewat jalur khusus. Dia lulusan SMK tapi diberi tugas mengoperasikan posko satelit Judol di Bekasi. Adi punya wewenang setara Excellence 1. Kok bisa? Tanya mantan menterinya dong." Nah, menurut Islah Barawi, Adi ini mempunyai hubungan khusus dengan Budi Ari ya. Bahkan dia direkrut dengan jalur khusus dan si Adi ini diberi wewenang setara dengan Excellence 1. Nah, sebenarnya banyak sekali bukti-bukti ya yang bisa menetapkan Budi Ari ini menjadi tersangka backingan judi online ya. Jadi apa lagi yang ditunggu oleh polisi? Nah, sampai netizen di sosial media menduga-duga yaitu pertemuan Prabowo kemarin dengan Jokowi ya di Solo, di mana Prabowo menemu Jokowi di Solo. Menduga jangan-jangan ada negosiasi atau permintaan Jokowi supaya Budi Ari ini tidak ditangkap polisi. Coba kita lihat videonya. Kemarin tiba-tiba Pak Prabowo ke Solo, lalu nongkrong makan angkringan bareng Pak Jokowi. Ini kira-kira ada apa ya? Apa yang harus dibicarakan segitu pentingnya sampai harus ke Solo presidennya, bukan Pak Jokowinya yang ke istana gitu. Nah, dari berita-berita yang beredar, ini ada hubungannya dengan hasil penangkapan 16 karyawan Komdigi yang terindikasi kuat bahwa Menkominfo sebelumnya terlibat dalam perlindungan terhadap 1000 situs judi online. Dan ini katanya sudah ada pengakuan lah dari beberapa tersangka yang kemarin ditangkap. Nah, tentunya kita sangat mendukung lah Polri untuk memeriksa mantan Menkominfo Budi Ari ini agar semuanya jelas ya, semuanya terang terlibat atau tidaknya gitu, soal masalah di Komdigi atau Kominfo. Nah, adalah seorang yang bernama Zulkarnain Apriliantori alias Tony Tomang yang kemarin ditangkap. Nah, dia adalah orangnya Budi Ari. Tony inilah yang punya jaringan yang luas lah di kalangan Ring 1, punya
punya kenalan banyak menteri, termasuk juga Menkominfo Budi Ari. Nah, Tony ini juga yang mengenalkan Adi Kismanto alias Vollen pada Budi Ari. Nah, lalu Adi Kismanto alias Vollen atau juga sering disebut jadi Kismanto has fallen ini adalah orang IT. Nah, meskipun bukan ASN Kominfo, tapi karena dibawa oleh Tony ini, maka dia diberi kepercayaan oleh Budi Ari untuk mengelola mesin atau software crawling web judi online di Kominfo. Nah, disinilah something visinya gitu, bau amisnya gitu. Sebab dengan begitu, Adi Kismanto inilah yang menjadi orang pertama yang bisa mengakses hasil crawling situs-situs dengan kata kunci tertentu ya, misalnya contoh gacor 88 dan lain-lain lah. Nah, untuk selanjutnya diserahkan ke bagian lain untuk disortir. Nah, karena dia adalah pihak pertama yang menerima hasil crawling, maka Adi Kismanto bebas melakukan fraud gitu. Caranya ya dengan menyisihkan gitu situs-situs judi online yang bekerja sama alias dalam tanda kutip yang dibina ya. Dan sehingga seolah-olah tidak ada atau tidak ditemukan lah oleh mesin crawling. Nah, tentu saja Adi Kismanto ini tidak bisa lah bermain sendiri gitu. Maka dia juga merekrut para ASN Kominfo gitu untuk mengamankan situs-situs judi online milik bandar yang membayar agar tidak diblokir. Dan sebagai orang bawaan, tentu dia tidak bisa melakukannya tanpa restu atasannya, yaitu sang menteri. Ya, harusnya kan logikanya begitu ya. Nah, tidak cukup sampai di situ. Selain ngantor di Kominfo, Adi Kismanto dengan dibiayai oleh Zulkarnain Apriliantori ini membuka posko untuk koordinasi lah bareng teman-teman sekongkolnya di Kominfo dengan menyewa ruko yang digerebek tempo hari. Jadi mereka berkantor di 2 tempat. Nah, bagaimana hubungan antara Adi Kismanto alias Vollen dengan Tony dan Budi Ari? Ya, tentunya sangat erat. Bahkan sang menteri ini khusus menyempatkan diri datang ke pernikahan keduanya. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa relasi antara mereka bertiga ini kan sangat dekat. Nah, apakah dengan fakta-fakta yang tadi ini Budi Ari bisa dicurigai terlibat dalam operasi kerjasama dengan judi online di Kominfo? Ya, kita tidak tahu. Nah, karena itulah kita butuh Polri untuk memeriksa dan memperjelas ini semua. Jadi ya, kita sebagai netizen hanya bisa menyimpulkan kalau menurut saya 2 kemungkinan atas tragedi di Kominfo di zamannya Budi Ari ini. Yang pertama, Budi Ari memang terlibat, atau Budi Ari begitu bodohnya sebagai seorang pejabat. Dan pegiat sosial yaitu John Sitorus juga mentweet di akun X-nya, ada yang mulai panik sampai-sampai harus membuat pertanyaan bodoh macam ini. Ini persis seperti pertanyaan maling-maling sapi. Saya tidak menyuruh bawa sapi, saya hanya suruh dia tarik tali sapinya. Budi Ari sering-seringlah bicara, sudah blunder di Fufafa, blunder pula Projo. Jadi netizen sampai memplesetin ya, Projo itu pro judi online. Nah, John Sitorus ini memposting ulang yaitu screenshot Budi Ari ya, di mana dia menulis yaitu pertanyaan buat yang ditangkap dan seluruh pejabat Komdigi, pernahkah ada perintah baik lisan atau tertulis dari Menkominfo untuk tidak men-take down satu website atau satu situs atau website judul saja. Nah, netizen menilai ya, Budi Ari ini sudah mulai panik ya, sudah kelihatan panik ya, sampai membuat tulisan apakah dia pernah ya menyuruh atau memerintah baik lisan atau tertulis ya untuk men-take down situs judi online ya. Jadi netizen mempertanyakan kalau misalnya Budi Ari ini tidak merasa bersalah, kenapa dia tiba-tiba tanpa angin tanpa hujan ya membuat tweetnya seperti ini ya. Jadi sudah jelas dugaan-dugaan netizen memang. Jadi tidak mungkin Budi Ari ini tidak terlibat menjadi backing judi online.
Finally, war is over. Akhirnya kita akan melihat Budi Ari mundur jadi menteri. Bahkan berpotensi dipenjara karena terlibat dalam perlindungan kasus judi online. Mas Budi, setelah urat malu Anda putus, ngurus Kominfo nggak begitu becus, pusat data kita bocor berhari-hari, dan masih sempet-sempetnya jilat-jilat Jokowi, dan nggak mau mundur-mundur jadi menteri. Sekarang akhirnya Anda kena karmanya juga. Ya, breaking newsnya adalah ada 16 orang yang ditersangkakan karena dianggap melindungi judi online. Dan 12 diantaranya adalah pegawai Komdigi atau Kominfo zamannya Budi Ari. Jadi pegawai-pegawai Komdigi ini melindungi 1000 lebih situs judi online. Dengan satu situs, mereka pala kalau nggak mau di take down harus bayar 8,5 juta rupiah. Dan dalam 1 bulan mereka bisa dapat 8,5 miliar. Gila, udah sakit. Bertebaran di X bahwa pegawai-pegawai Komdigi ini hidup super mewah. Kalau ke kantor nih, gayanya hedon, gayanya tengil. Biasalah, OKB, orang kaya baru. Bangga banget ya mereka. Padahal duitnya duit haram, bukan duit halal. 600 triliun loh kerugian negara gara-gara judi online. Ada orang yang bunuh diri, keluarga yang bercerai, jadi kriminal gara-gara judi online. Dan mereka bangga, kaya karena uang-uang haram ini. Chaos. Buat Budi Ari, lo mau alasan apa lagi? Mau bilang gak kenal? Gak bisa, patah. Lo aja pernah datang ke nikahan salah satu mereka yang akhirnya ditangkap oleh kepolisian sekarang. Lo mau bilang gak terlibat? Gak bisa juga, patah. Beredar berita kalau pegawai ini adalah staf ahli di bawah kementerian, yang mana di bawah Budi Ari langsung. Bahkan katanya ada setoran untuk dikasih ke atas. Pantas aja Budi Ari pernah bilang di Total Politik keceplosan sih katanya, kalau 2024 sampai kalah pemilu udah masuk penjara semua. Iyalah masuk penjara. Orang lu aja tukang ngolah uang rakyat. Masa nih ya, kerja cuma jadi ketum projo tapi harta kekayaan bisa 100 miliar. Apa coba logikanya? Cuman ngurus relawan Jokowi, duitnya sebanyak itu. Dan gaya Budi Ari ini sama. Kalau misalnya mau dipecat selalu ngancam akan bongkar rahasia negara. Kalau nggak dapat posisi bilangnya mau bubarin projo, sampai kemudian akhirnya dapat wakil menteri waktu itu. Klasik. Udahlah, cukup sudah Budi Ari di politik Indonesia. Pak Prabowo nggak worth it pertahanin Budi Ari, menteri titipannya Mulyono, yang cuma jadi ketum projo. Lagian apa sih projo itu? Pro judi online ya? Udah ada 16 tersangka terkait judol, dan gua nggak sepakat nih ya kalau ini dikaitkan dengan Menteri Budi Ari. Jangan main-main Anda. Budi Ari itu dapat penghargaan Mahaputra Pertama. Anda mau tahu Mahaputra Pertama itu apa? Ini nggak main-main, ini untuk tokoh bangsa ini. Dia berkontribusi untuk menjaga keutuhan negara, keutuhan kejayaan bangsa. Pokoknya keren banget lah, nggak mungkin lah terlibat judol. Ini kan pegawainya aja yang main kan. Sekelas Menteri Budi Ari kalau cuma untuk 8 miliar nggak main. Nah, pegawai itu emang 8 miliar itu. Lagian Budi Ari ini kan ketua projo yang jelas kredibilitasnya, kejujurannya, elektabilitasnya bagus terus. Apalagi mendukung presiden yang terbaik sepanjang masa tuh, Pak Jokowi. Pak Jokowi sendiri yang ngasih penghargaan ke menteri ini. Jadi Pak Jokowi ini nggak sembarang ngasih penghargaan ke menteri ini. Pasti sudah berdasarkan data, berdasarkan perhitungan yang matang, sudah berdasarkan prestasi yang banyak. Jadi gua nggak sepakat banget nih. Ini sudah melecehkan penghargaan yang sudah diberikan Pak Jokowi untuk menteri ini. Nggak masuk akal ya kan. Zulkarnain Aprian Tony alias Tony Tomang yang ditangkap kemarin adalah orang Budi Ari. Tony ini punya jaringan yang cukup luas di kalangan Ring 1, punya kenalan banyak menteri, termasuk ke Kemeninfo Budi Ari. Dan Tony inilah yang mengenalkan Adi Kismanto alias Valen pada Budi Ari. Adi Kismanto alias Valen digabung jadi Kismanto Has Valen. Ini orang IT. Meskipun bukan ASN Kominfo, tapi karena dibawa oleh Tony, maka dia diberi kepercayaan oleh Budi Ari untuk mengelola mesin atau software crawling web-web judul di Kominfo. Nah, disinilah sebab dengan begitu Adi Kismanto ini yang menjadi orang pertama yang bisa mengakses hasil crawling situs-situs dengan kata kunci tertentu, misal gacor, 88, dan lain-lain. Tentu selanjutnya diserahkan ke bagian lain untuk disortir. Karena dia adalah pihak pertama yang menerima hasil crawling, maka Adi Kismanto bebas melakukan fraud. Caranya dengan menyisikan situs-situs judul yang bekerjasama alias binaan dari laporan, sehingga seolah tidak ada atau tidak ditemukan oleh mesin crawling. Tentu Adi Kismanto tidak bisa bermain sendiri, maka dia juga merekrut para ASN Kominfo untuk mengamankan situs-situs judul milik bandar yang membayar agar tidak diblokir. Dan sebagai orang bawahan, tentu dia tidak bisa melakukan tanpa restu atasan sang menteri. Tidak cukup sampai di situ, selain nyanto di Kominfo, Adi Kismanto
dengan dibiayai oleh Zulkarnain Apriantoni membuka posko untuk koordinasi barang teman-teman sekongkolnya di Kominfo dengan menyewa ruko yang digerebek tempo hari. Jadi mereka berkantor di 2 tempat. Bagaimana hubungan antara Adi Kiswanto alias Valen dengan Tony dan Budi Ari? Sangat erat. Bahkan sang menteri khusus menyempatkan diri datang ke pernikahan keduanya. Gambar ini menunjukkan relasi antara mereka bertiga. Dari sini bisa kalian simpulkan dengan kesimpulan masing-masing. Sekarang kita bahas bagaimana cara Bandar Judol, bagaimana bisnis mereka bisa survive, serta apa yang membuat Judol begitu subur sehingga mengakibatkan penderitaan luar biasa bagi rakyat Indonesia. Bisnis Judol itu sederhana sekali, tinggal beli paket programnya lalu bisa di-cloning sebanyak-banyaknya. Yang mahal dan berat itu adalah marketing dan pengamanan. Apalah arti bikin sebanyak-banyak situs Judol jika segera terblokir atau bahkan kantornya digerebek polisi. Untuk pengamanan fisik biasanya mereka buka kantor di Kamboja dan dulu di Filipina, serta mereka merekrut admin dari Indonesia untuk dikirim ke sana. Sampai negara tujuan, passwordnya ditahan biar tidak lari. Sedangkan untuk pengamanan situs-situsnya, mereka bekerjasama dengan oknum-oknum di Kominfo. Itulah sebabnya operasi penangkapan para pegawai Komdigi yang bekerja sama mengamankan situs-situs Judol itu jadi sangat penting. Sebab faktor utama yang membuat bisnis kotor itu survive dan berjaya adalah karena ada pihak-pihak yang bisa dibayar agar situs Judol milik bandar-bandar tidak diblokir. Atau milik bandar-bandar itu yang tidak diblokir. Tentu bandar-bandarnya tetap harus ditangkap. Bahkan akibat operasi Polri Komdigi harusnya didapat nama-nama bandar yang bekerjasama dengan Zulkarnain Apriantoni alias Tony Tomang. Oh iya, dia adalah yang berhubungan dengan para bandar yang membayar untuk diamankan situsnya, bukan para pegawai itu. Faktor berikutnya adalah marketing. Apa gunanya bandar punya banyak situs online jika tidak ada yang tahu? Maka disinilah bandar harus modal untuk bayar influencer di semua lini sosmed agar calon korban tahu keberadaan situsnya. Untuk itu, kepada semua influencer yang masih aktif promote Judol agar segera menghentikan kegiatan haramnya. Jika masih ngeyel, pasti akan disikat. Kita tahu kalian tidak punya hati nurani, tapi setidaknya kita punya rasa malu atau takut. Pelambang pertama atau unsur pertama di dalam upaya untuk mendesak penuntasan dari kasus ini. Olok-olok misalnya, ya projo itu artinya pro judi online. Kan itu datang dari kecerdasan sekaligus kecerdikan netizen untuk mendorong kasus ini supaya tidak dipetieskan. Jadi terlihat bahwa Indonesia yang sebetulnya punya harapan bagus tentang penegakan hukum kalau ada situasi yang memungkinkan suara itu diucapkan tanpa perlu dihalangi. Bayangkan misalnya kalau zaman Pak Jokowi itu suara netizen semacam ini udah lama dibully lagi oleh hoaxernya. Sekarang terlihat bahwa suara netizen itu datang dari kejujuran untuk menjaga supaya proses peradilan, terutama kasus korupsi itu dilakukan dengan cara yang beradab, bukan dengan sekedar menjebak seseorang lalu dipaksa untuk dilecehkan namanya tuh karena sensasi politiknya lebih diutamakan daripada substansi hukumnya tuh. Kasus Thomas Lembong, kasus Menteri Budi yang sekarang jadi sasaran evaluasi netizen terhadap Thomas Lembong, yang terjadi justru netizen memberi semacam sentimen positif bahwa beliau Thomas Lembong adalah hasil dari konspirasi politik, sementara pada Menteri Budi sentimennya negatif tuh. Karena itu reaksinya juga beda. Kalangan di sekitar Pak Menteri Budi ini, Menteri Budi namanya tuh, ya dia teman saya tentu, tetapi kita selalu ingin pisahkan antara persahabatan dengan kebersihan politik. Jadi netizen justru mengintai bahwa projo ini memang terlibat dari awal. Dan itu yang kemudian diindikasikan lewat berbagai macam sinisme di media sosial. Sementara Lembong justru dianggap sebagai korban yang sebetulnya dari awal nggak ada soal apa-apa, tapi kemudian dicarikan deliknya di situ. Jadi kita lihat bagaimana mata netizen yang sebetulnya bagian utama dari kejujuran berdemokrasi itu harus dijaga supaya kemampuan mata hati netizen ini itulah yang menjadi dasar kita bisa berharap bahwa akan ada keadilan di negeri ini. Jadi mungkin sekali ini petah yang udah berlangsung lama dan tentu di belakang perjudian online selalu ada pengaman modal, pengaman politik maupun pengamanan aparat, kan itu konstruksinya begitu. Tapi biarkan itu menjadi aktivitas penelitian, reserse atau penyelidikan tuh. Yang menjadi poin kita hari ini adalah fungsi dari netizen di dalam mendorong dan mengawasi proses penyidikan itu. Apakah misalnya judi online ini bandarnya itu direstui oleh kekuasaan,
berapa banyak misalnya diduga aparat di dalam Kementerian Informasi ini yang terlibat. Kan ini baru ada berapa, 11 atau tentu ini adalah jaringan yang lebih luas yang kita tahu sebetulnya, atau kita tidak boleh menduga sesuatu yang sebelum dia dibuktikan secara hukum. Yang boleh kita duga adalah suara netizen ini sudah mendahului proses peradilan dan suara netizen. Walaupun itu disebut sebagai state justice, keadilan jalanan, tetapi dia fungsional untuk menimbulkan semacam keseriusan dalam menangani kasus judi online ini. Kita bisa bayangkan bahwa si menteri ini sebetulnya nanam kepentingan di situ. Bahkan mungkin ya mendekat-dekat di dalam dinasti Jokowi pasti ada bagian juga yang dapat keuntungan dari situ kan. Kalau kita bicara political economy of judi online ini, tentu di dalamnya ada jaringan kekuasaan, dan kepentingan kekuasaan tentu dikaitkan dengan operasi politik kan. Semua itu yang kita maksud sebagai proses rumit yang mudah diurai sebetulnya, walaupun jaring laba-laba di judi online itu dengan mudah kita duga tuh di intinya siapa, jaring pertama siapa, laba-labanya siapa, yang dijerat siapa, atau nyamuknya siapa. Kan itu masalah yang sangat mudah untuk dipetakan. Tetapi pemetaan itu tidak boleh menghentikan kasus ini karena dugaan bahwa petanya akan jadi lebar, bahwa sarang laba-labanya itu akan menuju pada inti dari sarang itu, yaitu istana misalnya. Kan harus begitu kita menduga proses-proses hukum yang ada di negeri ini hari ini, bahwa di dalam proses hukum di ujungnya pasti ada tukar tambah politik. Tampaknya netizen membaca ada kaitannya judul ini, mereka mungkin membaca mengendus gitu ya, kaitannya judul dengan parpol. Olok-olok, sindiran atau meme bahwa singkatan Projo adalah pro judi online. Ini kan sebenarnya membawa kita pada satu kecurigaan. Kita mencium ada kecurigaan dari netizen terhadap rencana Pak Jokowi mengubah Projo menjadi partai politik. Siapa yang berkepentingan dengan pembongkaran konstruksi judi online ini atau jaringan judi online ini? Ya pasti elit yang ada di dalamnya tuh, yang mungkin udah pecah kongsi, lalu mulai menganggap bahwa ya sebaiknya dibuka, sebaiknya saling mengintai dan saling menjebak. Tapi sekali lagi, ini adalah soal yang memungkinkan kita percaya bahwa penegakan hukum di era Pak Prabowo itu bisa berlanjut. Dan kepastian-kepastian ini yang lagi juga dievaluasi oleh masyarakat sipil. Termasuk ujung dari kasus Tom Lembong ini kemana? Apakah Pak Jokowi dendam dia itu bisa tiba pada PDIP nanti? Mungkin Tom Lembong ini baru satu sinyal karena membela Anies. Dan ada soal lain mungkin seorang tokoh karena masih ada di lingkungan PDIP. Jadi semua hal yang kita duga dari awal bahwa Jokowi hendak mentuntaskan dendamnya itu pasti itu yang berlangsung. Tetapi juga bagi Pak Prabowo tentu tidak mungkin transaksi hukum ini diandalkan pada dendam presiden sebelumnya. Karena itu juga buruk bagi Pak Prabowo karena limpahan kasus ini juga akan ditangani oleh Menteri Hukum atau sistem penegakan hukum yang ada di bawah kendali Pak Prabowo. Jadi harus ada semacam keterangan yang agak official dari Gerindra, dan saya kira itu sedang dipersiapkan bahwa semua hal yang menyangkut kasus yang kelihatannya sumir di belakangnya pasti ada kepentingan politik. Inisial DI, salah satu aktor utama pelindung situs judi online di Kominfo. Dia naik haji dan sering umroh. Jam tangannya Richard Mille Audemars Piguet dan Rolex Daytona. Dibiayai air mata dan darah jutaan korban judon di Indonesia. Dan kini sudah ditangkap Subdit Jatanras PMJ. Mantan Menkominfo Budi Ari Setiadi diduga memiliki hubungan dekat dengan Zulkarnaen Apriliantoni alias Tony Tomang yang ditangkap karena kasus judi online yang melibatkan sejumlah ASN di Kemenkominfo atau Kementerian Komunikasi dan Digital. Bahkan Budi Ari juga sangat dekat dengan Adi Kismanto alias Valen yang diberi kepercayaan untuk mengelola software crawling situs-situs judi online di Kominfo. Dalam kasus ini, Budi Ari perlu dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian untuk memastikan apakah dia terlibat atau tidak. Karena dalam operasi penangkapan pegawai Komdigi yang mengamankan situs-situs judi online itu sangat penting. Karena di balik berjayanya situs judi online ini, berkat adanya pihak-pihak yang diduga dibayar agar sejumlah situs ini tidak diblokir.